Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Haleluya, kita bersyukur kembali. Mas Murni pagi ini berbicara kepada kita, tanpa Tuhan semua sia-sia. Saudara, kalau ketika kita tidak akan bersama Tuhan dan kita hidup sendiri, membiarkan Tuhan berjalan sendiri, kita juga berjalan sendiri, maka kita akan hidup dalam kesia-siaan. Karena ketika kita menolak kebaikannya, kita menolak, ada kala orang menolak hadiratnya, orang tidak mau ke gereja, tidak mau masuk bersekutu dengan Tuhan, maka orang-orang yang seperti itu akan berakhir hidup dengan segala kehancuran, dengan segala kehilangan arah, dengan segala keadaan-keadaan yang gagal. Tetapi saya memberitahu, tanpa Tuhan memang semuanya sia-sia. Itu sebabnya mari kita lihat di dalam Amsal pasal 1 ayat 26. Alkitab berkata demikian pagi ini kepada kita. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Saudara, kalau tanpa Tuhan, lihat semua akan terjadi hal-hal yang menakutkan, mengerikan. Bahkan akhirnya kita seperti orang yang dipermalukan. Saudara, ketika kita hidup tanpa Tuhan, saudara, semua akan menjadi sesuatu yang nol. Tidak ada hasilnya. Seperti kita buang-buang waktu. Seperti orang yang menjaring angin, saudara. Artinya apa? Nggak ada yang didapatkan. Maka hidup tanpa Tuhan semua sia-sia. Kenapa, saudara? Yang pertama, kita akan alami dua hal kalau kita hidup tanpa Tuhan. Tiada yang menolong kita. Itu yang pertama. Karena tanpa Tuhan, jadi siapa yang mau menolong kita? Penolong kita adalah Tuhan. Yang kedua, kita hidup dalam kutuk. Wow, ini dua-duanya pilihan yang gak enak. Tidak ada yang menolong kita, dan kita hidup dalam kutuk. Saya percaya pagi ini dibentangkan firman ini, supaya saudara memilih bahwa tidak ada jalan lain. Kita harus menjadikan Tuhan penolong hidup kita. Tuhan yang menjadi segala-galanya bagi kita. Tuhanlah berarti segala-galanya bagi kita. Tanpa Tuhan, maka tidak ada yang menolongnya kita. Mari kita lihat, saudara, apa yang kita akan alami. Semuanya akan lari dan meninggalkan kita. Semuanya akan menjauh dari kita. Semuanya akan membuat saudara kecewa. Yesaya pasal 30. Mari kita lihat Yesaya pasal 30 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Firaun itu raja, saudara. Punya kekuatan, punya kekuasaan, punya jabatan. Tetapi justru yang kelihatannya mampu, mapan, bisa, ternyata justru kata firman Tuhan mengecewakan. Membuat kita seperti dipermalukan. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Hanya Tuhan yang tidak pernah mempermalukan saudara dan saya. Hanya Tuhan yang tangannya terbuka dan mengundang kita. Lalu berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu, berbeban berat. Hidup di dalam aku memberikan kelegaan, kemenangan, pertolongan. Saudara, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Sebab itu kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan, saya percaya, apapun keadaan kita hari ini, berubah menjadi kemenangan, berubah menjadi sukacita. Karena kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Yang kedua, saudara, perhatikan ketika kita hidup tanpa Tuhan, kita akan hidup dalam kutuk. Karena apa? Kita tidak mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 berkata, ayat 5 dan 7 bahwa dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Artinya kalau hidup kita tanpa Tuhan, kita menjadi orang yang terkutuk. Saudara, waktu menjadi orang yang terkutuk itu nggak enak. Lihat saudara, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-17. Dengarkan firman ini. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Artinya apa, saudaraku? Ini seperti orang yang terkutuk. Hidup dalam kutuk itu seperti itu. 1000 orang lari hanya melihat 1 orang. Harusnya kan terbalik. 1 orang yang lari melihat 1000 orang. Saudara bayangkan. Saudara, mayoritas dengan minoritas, pasti orang akan berkata hasilnya, dampaknya dahsyat, lebih hebat daripada yang minoritas. Lebih hebat yang banyak daripada yang 1 orang. Tetapi di dalam Tuhan, kalau engkau tidak bersama dengan Tuhan, walaupun engkau 1000, maka hidupmu seperti orang yang terkutuk. Lihat, 1 orang begitu berhadapan dengan 1 orang, lari, saudara. Bahkan dikatakan ketika 5 orang, lihat ayat yang berikutnya dikatakan, saudaraku, ya,
sampai kamu ditinggalkan. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, ditinggalkan. 1000 orang diancam sama 5 orang. Saudara lari meninggalkan saudara. Artinya seberapa kekuatan, seberapa yang selama ini kita megahkan, kita banggakan, yang kita anggap nyaman. Oh, saya sukses, saya bisa, saya tidak akan kekurangan apapun. Tapi saya mau beritahu, kalau tanpa Tuhan semua akan sia-sia. Semua akan meninggalkan saudara. Semua akan membuat saudara akan menjadi orang yang bukan siapa-siapa lagi. Tuhan justru akan mengubah engkau yang bukan siapa-siapa menjadi berarti. Di dalam dunia terbalik saudara. Kalau dunia engkau tidak punya kehebatan, punya kemampuan, punya satu hal yang harus diperlihatkan, dunia tidak memandang saudara. Tetapi di dalam Tuhan, justru Tuhan memilih orang yang bodoh, yang lemah, yang tidak berdaya, menjadi sesuatu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu hari ini saudaraku, jangan pernah engkau hidup di dalam berjalan sendiri tanpa Tuhan. Karena kalau engkau berjalan sendiri tanpa Tuhan, akibatnya tiada yang menolong hidupmu di tengah-tengah pergumulanmu. Yang kedua, engkau menjadi orang yang terkutuk dan paling terkutuk. Kenapa? Karena tidak ada yang menolong. Alkitab tadi bilang, saudaraku, seperti ditinggalkan, seperti saudaraku dikecewakan. Tapi hari ini, pagi ini, biarkan hatimu selalu lagi kembali dan katakan, Tuhan, aku sadar hanya karena Engkaulah penolongku. Tanpa Tuhan, aku tidak berarti. Dan saya percaya pagi ini jadi pagi yang hebat. Tuhan selalu beracara, mujizat terjadi sepanjang hari ini buat saudara dimanapun kau berada. Amin.